Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu, kita membahas tema yang pertama, Allah sumber kasih dan keselamatan. Maka sekarang kita berkesempatan membahas tema yang kedua, kasih Allah menggerakkan pertobatan. Kalau pada tema pertama, kita semua diajak untuk menginjili diri kita sendiri, maka pada pertemuan kedua ini kita diajak untuk dapat membawa orang kepada pertobatan. Pengalaman hidup kita setelah melewati masa pandemi mengajarkan kepada kita semua bahwa ternyata kita ini adalah insan-insan yang rapuh dan rentan. Di sini kita dapat menjadi sadar bahwa ternyata tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan tentunya juga sulit untuk melakukan apa-apa tanpa bantuan Tuhan. Di sini kita diajak untuk lebih menyadari akan kasih Allah, untuk terus berusaha hidup dalam Tuhan. Seperti halnya pertemuan pertama, di pertemuan kedua ini pun kita juga diajak untuk belajar dari kisah Nabi Yunus. Kita semua tahu Yunus adalah seorang nabi. Nabi yaitu orang yang sepemikiran dengan Allah. Namun ironisnya, dia bukan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, tapi dia melakukan apa yang ada di pikirannya sendiri. Di mana dalam pemikiran Yunus, orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Mereka adalah musuh orang Israel. Jadi Yunus maunya orang jahat, orang bersalah, orang berdosa, ya tentu harus dihukum, harus memperoleh ganjaran, harus bisa mempertanggungjawabkan jawab dari dosa itu sendiri. Tapi apa perintah Tuhan? Tuhan memerintahkan Yunus untuk mempertobatkan mereka. Dan Yunus tahu kalau mereka sampai bertobat, mereka akan memperoleh belas kasih Allah. Kalau sudah memperoleh belas kasih Allah, mereka akan memperoleh pengampunan dari semua dosa-dosanya yang notabene tentu akan diikuti dengan keselamatan. Nah, disinilah Yunus protes. Yunus gak mau. Nah, pada pertemuan kedua ini, bacaan diambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Di mana pada kisah sebelumnya, Yunus yang lari dari perintah yang pertama, akhirnya menurut dia melaksanakan perintah yang kedua dari Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe. Meski kalau boleh dikatakan, dia sebenarnya tidak melakukan dengan sepenuh hati. Dia hanya berkata, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Hebatnya, meski dengan pewartaan yang sangat sederhana itu, orang Niniwe menjadi percaya dan bertobat. Bahkan saat raja mendengarnya, dia pun melakukan pertobatan, bahkan memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk melakukan pertobatan. Dan seluruh rakyatnya, termasuk hewan ternak mereka juga melakukan itu semua. Sehingga singkat cerita, orang Niniwe ini pun memperoleh keselamatan, memperoleh belas kasih dari Allah. Anehnya, Yusuf yang telah berhasil melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia bukannya senang, tapi dia malah marah, hatinya kesal, sehingga ia protes kepada Tuhan. Sepertinya dia mau bilang, kalau Tuhan mau mempertobatkan mereka, sebenarnya Tuhan juga nggak perlu Yunus. Makanya dia menyindir dengan mengatakan, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus merasa kalau mereka bertobat bukan sekedar hanya karena pewartaan Yunus, namun ya memang Tuhan pada dasarnya sudah mau mengampuni saja, dan Tuhan yang menggerakkan mereka. Karena Yunus sendiri merasa aneh, dia kan cuma bilang 40 hari lagi akan ditunggang balikan. Masa dengan begitu aja mereka semua jadi bertobat? Jadi sebenarnya Yunus masih mau mereka tetap dihukum. Hal inilah yang membuat Yunus menjadi kesal, bahkan sampai dia minta nyawanya dicabut. Sehingga Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Kemudian dikatakan Yunus pergi keluar kota, mendirikan pondok dan tinggal di sana sambil menunggu. Sepertinya Yunus tetap ngeyel dan kesal hati.
Kemudian dikatakan Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak yang dalam sehari dapat tingginya melebihi Yunus, sehingga dapat menaungi Yunus. Dan dalam hal ini Yunus pun menjadi terhibur dari kekesalannya dan membuatnya sukacita. Namun keesokan harinya saat fajar menyingsing, Tuhan mendatangkan seekor ulat untuk menggerek pohon jarak itu sehingga menjadi layu dan mati. Sehingga setelah matahari terbit, Allah mendatangkan juga angin timur yang panas terik dan menyakiti kepala Yunus, yang membuatnya Yunus kembali ngambek dan ingin mati lagi. Sehingga Tuhan berfirman lagi, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yang dijawab oleh Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Di sini kita lihat, manusia saat kesal dan marah, bila terus dia mengentertain kekesalan dan kemarahan itu, dapat menjadikan pikirannya kacau dan tidak masuk akal. Menjadi seperti orang yang kurang waras, bukan? Tapi Allah yang penuh kasih tetap bersabar dan menyapa Yunus. Engkau sayang kepada pohon jarak yang sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tubuhkan, yang tumbuh hanya dalam satu malam dan juga mati dalam satu malam. Di sini Tuhan menyapa Yunus. Bayangkan pada pohon jarak yang seperti itu saja, Yunus jatuh hati dan sayang. Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh belas kasih dan panjang sabar tidak menyayangi manusia-manusia ciptaannya. Termasuk ya tadi orang Niniwe itu. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, bagaimana tidak aku sayang kepada orang Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya juga yang banyak. Sindiran Tuhan ini menyadarkan Yunus dan tentunya kita semua bahwa kadang kita manusia merasa diri paling hebat, paling tahu. Apalagi kalau kita sudah melayani di sana sini. Kadang kita bisa merasa bahwa diri kita lah yang paling benar. Sementara orang lain ya kurang dari kita. Minimal ya kurang benar. Seperti tadi ditunjukkan di mana Yunus bahkan sampai berani menyindir Allah yang kurang adil katanya. Masa orang yang jelas-jelas bersalah, berdosa, musuh orang Israel, bukannya diberi ganjaran, bahkan tidak hanya nggak dihukum, malah dianugerahkan keselamatan. Dengan Tuhan memerintahkan Yunus untuk mempertobatkan mereka. Mereka pun menjadi memperoleh keselamatan dengan pertobatannya itu. Ini semua tentunya karena Allah tidak memandang seberapa besar dosa seseorang, tapi Tuhan memandang pertobatan dan penyesalannya. Di sini kita juga diajak untuk menyadari kasih Allah yang begitu besar. Untuk itu seyogianya lah kita jangan takut dalam mewartakan kemuliaan Tuhan. Jangan pernah berpikir kalau kita tidak mampu atau kita tidak kompeten. Ternyata saat Tuhan bersama kita, Tuhan akan mendampingi kita. Kata-kata setengah hati seperti yang Yunus katakan, itu saja sudah dapat merubah seluruh Niniwe. Bahkan mempertobatkan mereka semua dan memberikan mereka keselamatan yang datang dari Allah. Allah memang sangat mengasihi seluruh umat ciptaannya. Tidak terkecuali. Terlebih mereka yang mau bertobat dan kurang mengerti. Untuk itu kita semua dipanggil untuk mau mewartakan kasih Allah pada sesama. Masih ingat 1 Korintus 9 ayat 16a? Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan di subscribe agar kita bisa dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.